Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya segala sesuatunya di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berakhir dengan binasa. Apa-apa yang kita anggap bagus bisa jadi besok jadi jelek. Apa-apa yang kita anggap banyak bisa jadi besok akan menjadi sedikit. Segala sesuatunya bicara tentang makhluk Allah, bahwasanya yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Kita sebagai makhluk pasti akan binasa. Tetapi bicara tentang apa yang ada pada diri kita sekarang ini, kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya dengan cara senantiasa mengabdi dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuh. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan Rasulullah itu sedang menasihatinya. Nasihat Rasulullah ini berkenaan dengan bagaimana cara kita mensyukuri, memanfaatkan anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita jaga. Karena tidak semuanya hakikatnya yang kita dapatkan itu menjadi abadi. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Igtanim khamsan qabla khamsin. Mungkin hadis ini sangat populer di kalangan kita. Bagaimana Rasulullah berpesan tentang memelihara yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah ingatkan kepada kita bahwasanya orang itu harus menjaga syababaka qabla haramika, yakni masa muda sebelum datang masa tua. Bukan berarti orang yang memanfaatkan masa muda itu dengan memuaskan dirinya, hidup dengan foya-foya dan lain sebagainya. Tapi pesan Rasulullah di sini maksudnya adalah ketika disebut syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Karena masa muda itu masa yang penuh dengan kekuatan, energik dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan diri untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika datang masa tua, orang akan menjadi lemah, orang akan menjadi berkurang kekuatannya, sehingga bisa jadi kekuatan beribadah pun akan berkurang. Makanya Rasulullah mengingatkan, gunakan masa muda sebelum masa tua. Jangan pernah menyia-nyiakan masa muda dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Rasulullah mengingatkan bukan hanya kita memanfaatkan masa muda saja sebelum masa tua. Rasulullah mengingatkan wasihataka qabla saqamika, yakni memanfaatkan waktu sehat sebelum datangnya sakit. Nikmat sehat akan baru bisa kita rasakan ketika kita dalam keadaan sakit. Bisa jadi kita lupa ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Nikmat sehat kita tidak digunakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkannya dengan banyak beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi
hal yang sering kita lupakan. Makanya Rasulullah ingatkan dalam hadisnya ini. Lalu yang selanjutnya yang menjadi permasalahan kita adalah ketika kita sudah tidak bisa memanfaatkan masa muda, tidak bisa memanfaatkan masa sehat, Rasulullah ingatkan kepada kita bahwasanya kita harus banyak menjaga hakikat dari wagidaka qabla fakrika, yakni senantiasa memanfaatkan kaya sebelum datangnya miskin. Artinya apa? Mensyukuri nikmat kaya dengan senantiasa berbagi, ya. Memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang-orang yang dikasih kekayaan oleh Allah, akan tetapi dia lupa. Tetapi ketika jatuh miskin, dia baru ingat bahwasanya hakikatnya ada hak orang lain yang mesti dia kasih, yang Allah telah gariskan, yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Lalu yang keempat, perintah Rasulullah SAW selain daripada menjaga masa muda, menjaga masa sehat, menjaga masa kaya, yang keempat adalah senantiasa wa faragaka qabla syughlika, yakni memanfaatkan waktu luang sebelum datangnya waktu sempit, ya. Kesempatan waktu luang itu bisa jadi kita sia-siakan. Kita biasa jadi ngerjain kerjaan pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Padahal bisa jadi di waktu yang lalu itu dikasih banyak kesempatan kita untuk senantiasa bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Akan tetapi itu ditunda-tunda. Kalau udah dekat waktunya, kita baru terburu-buru untuk melaksanakan itu kegiatan. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan kepada kita, waktu luang kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya waktu sempit. Lalu yang terakhir, yang kelima, berkenaan dengan wahayataka qabla mautika, memanfaatkan hidup sebelum datangnya mati, ya. Orang ketika sudah mati maka terputus semua amalnya. Makanya ketika dia masih hidup, manfaatkanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Hidup dengan penuh arti, hidup dengan penuh manfaat. Tugas kita ketika hidup di dunia ini tidak lain adalah senantiasa menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mati terputus amalnya, memang dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ada yang terputus amal akan tetapi masih ada yang masih bisa nyambung. Tetapi utamanya adalah mengandalkan diri kita untuk senantiasa memanfaatkan hidup kita ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kelima hal ini mari kita jaga. Jaga muda kita sebelum tua. Jaga sehat kita sebelum sakit kita. Jaga kaya kita sebelum fakir kita. Jaga waktu luang kita sebelum waktu sempit kita. Dan juga yang terakhir, jaga hidup kita sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.